record dulu sebentar. Nah, jadi karena kalian sudah mengenal pengertian permutasi, kita akan masuk ke jenis-jenis permutasi yang lain. Oke. Nah, di layar ini kalian bisa lihat apakah tulisannya jelas, apa terlalu kecil? Jelas aja ya. Jelas, Ada Bu. beberapa jenis permutasi yang bisa kalian lihat ya. Nah, yang nomor 1 ini sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ini sudah Ibu jelaskan tadi barusan yang nomor 1 kalau kalian lihat. Yang pertama, permutasi dari n elemen. N elemen itu ya banyaknya anggotanya atau berapa banyak objeknya. Permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jadi gini. Nah, jadi yang ini udah kita pelajari barusan. Sama seperti tadi, mencari banyaknya susunan. Jadi, permutasi dari n elemen tadi, ada n-nya 3 ya, ada 3 orang. Nah, ini bisa dikerjakan dengan cara n faktorial tadi ya. Banyaknya susunan orang bisa duduk di bangku panjang tadi ada 3 kali 2 kali 1. Nah, penulisan ini bisa juga kalau pakai simbol permutasi, jadi NPN, jadi N permutasi N. N permutasi N, artinya tadi orangnya ada 3, permutasi 3. Nah, seperti itu. Ya, ini sama maknanya dengan 3 faktorial. Ya, nah jadi untuk nomor 1, saya anggap semuanya sudah bisa. Yang nomor 2 sekarang. Nah, nomor 2, permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen dengan syarat R kurang dari N. Rumusnya seperti ini. Ya. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Jadi, kalau N, ya ada N elemen atau ada objeknya N, kemudian tiap permutasi terdiri dari R unsur, ini berarti ada beberapa yang mau diambil. Ya, artinya contohnya kayak gini. Kalian bisa dengar suara Ibu kan? Ibu mau diktekan materi yang nggak Ibu share di sini. Ambil alat tulis dan catatannya ya. Oke. Suatu organisasi akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Suatu organisasi akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 15 anggota. Ya. Suatu organisasi akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 15 anggota. Pertanyaannya, tentukan banyaknya susunan yang bisa mereka pilih. Tentukan banyaknya susunan yang bisa mereka pilih. Ada Irfan ya, ada Irfan baru bergabung, kemudian siapa lagi ini? Yang bergabung silakan langsung ambil catatannya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Contoh soal permutasi yang relate sama kehidupan sehari-hari, yaitu tentang suatu organisasi akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 15 anggota. Ya, jadi ada 15 anggota. N-nya ada 15. Jadi kalian bisa tulis di situ, diketahui N-nya sama dengan 15. Jadi N adalah unsur atau elemen tadi ya. N-nya ada 15. Ya, ada 15 orang atau 15 anggota tadi. Nah, jadi dari 15 orang itu akan diambil posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa jadinya? Mita, ada berapa, Mit, yang mau diambil dari 15? 3, Bu. Berapa, Mita? 3.
Ya, ada 3. Benar sekali, ada 3. Berarti kita akan mengambil 3 dari 15 itu. Ya, jadi penulisannya, karena soal ini itu meminta posisi ya. Jadi kalian kalau lihat baca soal tadi yang Ibu bacakan, soal ini mengandung sesuatu yang berkaitan dengan posisi atau urutan atau jabatan. Jadi penyelesaiannya menggunakan permutasi. Jadi 15 permutasi 3. Nah, nulisnya mulai seperti ini, atau bisa nulisnya gimana? Kalau kalian lihat di buku-buku paket tuh ada yang nulisnya gini, di dalam kurung 15,3 begini boleh. Atau ada juga yang nulisnya seperti ini, 15 di atas, bawahnya 3. Nah, kalian boleh ngikut yang ini boleh, yang seperti ini dalam kurung boleh, yang seperti ini juga boleh. Jadi, kalau ketemu soal seperti ini, kita mau ambil 3 nih ya, R-nya 3, ini tadi R, ini tadi N. R kurang dari N tadi ya. Nah, jadi yang mau diambil tuh 3 orang, 3 aja posisinya. Jadi permutasi itu cara mengerjakannya berarti kalau menurut rumus permutasi yang Ibu share di awal, 15 permutasi 3 itu menyelesaikannya adalah apa tadi? N rumusnya ya. Rumus permutasi N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini rumus permutasi ya. Nah, jadi N-nya karena N-nya ada 15, berarti 15 faktorial dibagi. Nah, N dikurang R, ini N, ini R. N dikurang R adalah 12. Maka kalian tulis di sini 12. Faktorial dikali R-nya. R yang paling kecil ini tadi. 3 di sini. Nah, 3 faktorial. Nah, kalau sudah seperti ini sudah pernah Ibu ajarkan kemarin ya di pertemuan langsung tatap muka dengan kalian di sekolah. 15 faktorial berarti 15 dikali mundur 14, kemudian 13, kemudian 12. Cukup stop sampai di sini ya. Karena yang bawah tuh sudah ada 12-nya. Per 12 faktorial dikali 3 faktorial. Ini kita bisa bagi 12 bagi 12 faktorial ya 1 ya. Tersisalah yang atas 15, 14, 13. 3 faktorial berapa nilainya? Tadi 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti 3, 2, 1. Atasnya tadi sisa 15, 14, 13. Ada yang bisa dibagi nggak? Ini bisa dibagi nih. 15 bagi 3 berapa? 15 bagi 3, 5. 5, tulis di sini. 14 bagi 2. 7. 7. Ya, berarti sisa 5 kali 7 kali 13. Cindy, berapa Cindy? 5 kali 7 kali 13. Itu jawabannya. Jawaban dari soal yang Ibu diktekan tadi. 35 kali 13. Berapa tuh? 35 kali 13. 455, Bu. Sorry. Gini ya. Sorry, Ibu ulangi ya. Ibu salah ini. Ini Ibu hapus dulu ya. Ini salah. Ibu salah tulis ini. Jadi gini. Ibu ulangi ya. Ibu keingetan kombinasi nih. Salah, tertukar. Ini kalau permutasi, R nggak usah ikut ya. Nah, cukup sampai sini aja. Nah, sorry, Ibu lupa. Karena habis ngajar kombinasi tadi. Ya. Nah, jadi kalau kombinasi, kalau permutasi cukup sampai sini aja. N dikurang R faktorial. Ya. Udah, sampai situ aja. Nggak usah dikali dengan R. Kalau dikali R itu untuk kombinasi ya. Ya, ketukar tadi sore Ibu. Ibu habis ngajar kombinasi tadi barusan. Oke, berarti ini cukup 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12. Stop sampai sini. Nah, sehingga yang dicari 15 kali 14 dikali 13. Nah, itu jawabannya ya. Ini sorry ya, jadi rumus permutasi itu ini. Yang tadi Ibu salah di awal itu kombinasi, ya. Kalau kombinasi lebih agak panjang bawahnya. Oke, jawabannya 15 kali 14 kali 13 itu adalah 2.730 cara. Ya, gitu ya. Permutasi seperti ini penyelesaian dari permutasi. Ya. Jadi ciri khas dari permutasi itu jawabannya biasanya besar-besar.
Kalau kombinasi jawabannya tuh kecil, karena kombinasi itu kan sama ya, tidak memperhatikan urutan, jadi dianggap sama. AB sama aja dengan BA, jadi hitungannya ya lebih kecil jawabannya. Kalau permutasi nih angkanya besar, karena AB itu tidak dianggap sama dengan BA, jadi dianggap 2 hitungannya. Jadi kalau permutasi, kalian cukup mengurangi N dikurang R. Jadi karena anggotanya 15, yang diambil 3 orang, ya udah 15 kurang 3, langsung aja 12 bawahnya. Jadi gitu. Apakah sudah selesai ditulis? Ibu akan langsung beralih ke poin berikutnya. Hajijah, ada Hajijah? Ada. Oke. Sudah semua? Belum, Bu. Sudah semua? Ya, poin ini sudah selesai ya. Ya, yang nomor 2 sudah, sekarang yang nomor 3 ya. Ini udah beres. Ini juga sudah. Nah, ini yang barusan kita kerjakan yang ini ya. Nih. Ya, Ibu kasih tanda merah checklist ini. Ini udah barusan. Ini rumusnya tadi ya, N faktorial per N dikurang R. Jadi, kalau permutasi itu dia bawahnya seperti ini aja. Ya. Iya, Untuk Bu. ulangan belum dulu, untuk kelas 12 agama 1 nanti aja dulu, Ibu cancel dulu untuk minggu depan, masih kita pelajari ini karena masih ada beberapa poin yang belum. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sekarang kita ketiga, permutasi yang ketiga ini adalah permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Nah, jadi contohnya gini, kalau ada unsur yang sama, itu mengerjakannya adalah N faktorial per ini adalah K1 faktorial, K2 faktorial, sampai titik-titik K berapa, ini adalah unsur yang sama. Contohnya, silahkan diambil buku tulis saya Ibu bacakan ya. Yang nomor 3, itu contohnya seperti ini. Tentukan banyaknya kata yang bisa disusun. Tentukan banyaknya kata yang bisa disusun. Tentukan banyaknya kata yang bisa disusun menggunakan kata fisika. Misalkan seperti fisika ya, misalkan seperti ini. Oke, nomor 3 tuh kayak gini, unsur-unsur yang sama. Misalkan kalian ada ditanya berapa banyak kata yang bisa disusun menggunakan kata fisika. Misalkan seperti ini. Sebentar ya, ini agak ceket ini. Kita share screen papan tulis dulu. Nah, ini kita hapus tadi ini sudah. Ya, kita tadi soalnya berapa banyak kata yang bisa disusun menggunakan kata fisika. Ada berapa banyak fisika bisa kita acak jadi apa? A dulu, baru F, baru I, baru K, baru S. Apalagi? Baru A, kemudian tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada 6. Ya. N-nya ada 6. Kita nggak mungkin nulis kayak gini terus. Nah, misalkan kita disuruh nyusun seperti ini. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak mungkin. Jadi, caranya mencari susunan bila ada unsur yang sama, itu adalah caranya begini. N faktorial, ya berarti karena N-nya 6, tadi berarti ada 6. Nah, sekarang yang sama, ada huruf yang sama? Nggak ada, yaitu I. I ada yang 2 ya di sini ya. Karena I-nya ada 2, berarti gimana? Berarti ada unsur yang sama. Unsur yang sama ada 2, I-nya ada 2. Berarti unsur yang sama cuma 1, yaitu huruf I, yaitu ada 2. Berarti 2 faktorial di sini. Nah, jadi caranya ngerjakannya begini. Nah, sekarang kita ganti katanya, kalau misalkan matematika. Matematika. Kita akan mencari ada berapa banyak susunan yang bisa dibentuk dari kata matematika. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, ada huruf yang sama, yaitu huruf A. Ada berapa? 1, 2, 3. 3. I-nya ada
Nggak ada, iya. M ya? M-nya M-nya ada 2. 2. Apalagi? T? T-nya 2. 2 juga. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Semua sisa 1-1. Nah, berarti ini kalau ditanya berapa banyak susunan dari kata matematika yang bisa dibentuk, berarti jawabannya adalah 10 faktorial. Dibagi ini. 3 faktorial. Kemudian huruf M ada 2, berarti 2 faktorial. T-nya ada 2 faktorial. Nah, jadi cara menghitungnya seperti ini. Ya, ini kalian bisa hitung sendiri. Jadi jawabannya berapa kalau 10 faktor berarti 10, 9, 8, 7, 6 dan seterusnya ya. 6 bisa kalian tulis ya sekarang 5, 4, 3. Stop sampai sini aja. Bawahnya di sini juga ada 3, di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, seperti ini. Ini habis ya dibagi sisi 1. Ini ada 2 nih. 2 kali 2 4 nih. Nah, berarti jawabannya ini. Tuh. Perkalian 10, 9, 8, 7, 6, 5. Itu jawabannya ya. Nggak Ibu hitung, ini Ibu serahkan ke kalian aja. Jadi jawabannya ada sebanyak berapa ini? 720 dikali 42 dikali 5. Nah, itu jawabannya banyak sekali ya. Jadi karena hurufnya ini banyak ya, dalam satu kata matematika ini ada 10 huruf dan kalian disuruh banyaknya susunannya ada berapa? Bisa jadi matematika itu posisinya jadi gini, A dulu, baru T, baru M, baru I, baru K, baru A, baru E, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Itu adalah contoh untuk menghitung banyaknya susunan yang ada unsur yang sama. Jadi kalau nanti ketemu soal ada unsur-unsur yang sama, itu ngerjakannya kayak gini caranya ya. Caranya begini. Yang paling atas tuh N-nya. Ya, jadi caranya gini. Bisa ya? Bisa aja kalian. Nanti kalau ada yang bingung boleh nanya. Karena kita Zoom hanya 40 menit aja. Zoom tidak saya berlakukan sama seperti tatap muka karena saya paham bahwa untuk daring ini tarikan Zoom ini lumayan kuat karena kasihan juga kalau terlalu lama. Ya, jadi Ibu mungkin agak sedikit cepat, tapi kalau nggak paham ya nggak apa-apa, nanti boleh tanya lagi di grup. Oke, kita sudah ada 3 poin permutasi yang kita pelajari. Ya, ini Ibu ganti dulu. Ini sudah ya, sudah ada 3 poin. Oke, ada 10 menit lagi lah kurang lebih ya. Ini sudah 1, 2, 3. 1, 2, 3 sudah. Sekarang yang 4. Nah, yang 4. Ya, ada 4. Ini sudah dengan kalian tadi. Ini yang tadi tentang jabatan ketua, wakil, dan sekretaris. Yang ini tadi yang barusan ada unsur yang sama. Ya, yang 4 sekarang, permutasi siklis. Silahkan ditulis ya, permutasi siklis ini istimewa. Siklis ini pendek sekali rumusnya. Saya akan jelaskan kenapa rumusnya cuma seperti ini. Siklis itu cuma N kurang 1 faktorial. Jadi N-nya dikurangi 1 dulu. Ini ya, N-nya dikurangi 1 dulu, baru difaktorial. Dikasih tanda seru. Gue akan jelaskan ya. N kurang 1. Kenapa di buku-buku itu langsung menuliskan N kurang 1? Permutasi siklis. Jadi kalian harus tahu dulu siklis itu artinya apa. Ya, siklis itu apa sih? Mungkin baru dengar. Ya, mungkin kalian baru dengar. Siklis itu artinya melingkar ya. Jadi gini, Ibu akan gambar analoginya. Jadi kayak, misalkan kalian ada di sebuah meja. Ibu hapus bentar ya. Ini adalah sebuah meja bundar. Jadi siklis itu melingkar ya, sesuatu yang berkenaan dengan lingkar atau bundar. Jadi permutasi yang ya membahas sesuatu yang berhubungan dengan bentuk melingkar atau tentang meja bundar. Biasanya soal-soalnya tentang meja bundar sih. Ya, ini kayak gini. Ini ada 3 orang. Saya pakai N sama dengan 3 lagi. Kalau duduknya lurus, kayak tadi, ini kan ada orang di bangku ya, duduk kayak tadi. Nah, kayak gini lah, anggapannya bangkunya seperti ini. Dia duduknya pasti lurus begini ya. Nah, gini kan. Duduknya seperti inilah, menghadap depan misalnya. Ini kan enak nih. Nah, bisa si A dulu, si B, baru si C. Atau
Si C dulu, baru si B, baru si A. Nah, ini enak kalau lurus. Nah, sekarang gimana sih kalau dia itu duduknya di bangku, duduknya melingkar ya, posisinya tuh nggak lagi lurus, tapi melingkar. Misalkan di sini A, ya, sini tuh B, sini itu si C. Nah, ini siklis. Jadi kalau ngelihat siklis tuh artinya melingkar. Kasus siklis yang tentang duduk melingkar seperti ini, kalian pasti akan awalnya mungkin bingung ya, artinya apa sih bedanya ketimbang duduk dengan lurus? Ternyata ada bedanya loh. Ternyata duduk dengan lurus atau baris dengan berjajar dengan yang duduk melingkar nih beda. Ini nggak bisa dihapus ya. Sebentar, nih Ibu hapus dulu. Tuh, bentar ya. Ibu hapus dulu biar lebih nyaman dilihatnya. Nah, sekarang, jika ada 3 orang duduk melingkar, ada berapa banyak susunan yang mungkin? Nah, jadi seperti itu bunyi soalnya. Jika ada 3 orang duduk melingkar, ada berapa susunan yang mungkin? Nah, jadi gini, si A duduk di sini, kemudian B di sini C. Bisa jadi si A di mana? A bisa di sini. B bisa di sini. C bisa di sini. Siapa lagi? Kan kita buat kemungkinannya sebanyak mungkin dulu ya. Siapa lagi? Di sini C. Di sini A. Ya. Di sini? Oh, sama sudah ya. Sudah nih. C sudah di sini. Apa dong? C, B, A. B ya, benar. Sini B. Sini B, A. C. Di sini A. Apalagi? B. Apalagi yang B. mungkin? B di sini. B. Itu A. 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 Sini. C. Nah, sekarang kalian lihatlah, kita ambil 4 tuh. Ada lagi nggak kemungkinan yang lain? Ada, Bu. Sini. C. B. B lagi kah? C. C ya, C. Kita coba. Kita nih eksperimen dulu. Kita jangan percaya sama teori orang ya. Artinya kita akan membuktikan orang itu membuat rumus itu pasti ada dasarnya. C di sini, di sini. C. Di situ A B. sudah ya. B ya. B. A. Nah, oke, sekarang sudah ada 5. Kita eksperimen 5 dulu. Kita akan membuktikan apakah benar rumus siklis itu cuman N kurang 1 faktorial. Nah, itu kalau kalian lihat, kalian tahu arah jarum jam nggak ya? Tahu ya arah jarum jam ya? Ya kan? Kalau kalian lihat di sini, nih, mata kita akan berpatokan di sini dulu. Kita ikuti. Kita akan baca dari A, baru B. Ini ikuti arah jarum jam ya. A, B, baru C. Ya. Susunan pertama yaitu A, B, C. Nah, sekarang yang ini. Kita akan lihat. Ini akan berputar ya, artinya searah jarum jam. C ke A ke B, ya. B ke C. Berarti setelah A, B, baru C. Sama ini. A, B, C. A, B, C. Setelah A, B, setelah B, C. Sama dengan ini. Ini itu sama. Itu sama ya. Yang ini dengan ini, kalau pandangan kita meniru arah jarum jam, itu sama. Hanya bergerak bergerak aja, bergeser aja. Si C ini kalau kita geser ke sini. Tuh. Si C ini kalau kita geser ke sini tuh sama aja pandangannya. Tuh, C ya. Ini kan kita geser satu, si A geser ke sini. Nah, ini sama. Berarti gambar yang ini sama yang ini tuh sama. Nah, sekarang kita amati yang ini. Sama nggak? Kalau kita melihatnya dari arah jarum jam, searah jarum jam, berarti ke sana ya. Ini juga, kalau kalian perhatikan, ini geser nggak sih? Ya, A, kemudian si B ke C. Si A sebelah dengan B, sebelah dengan C. Ini kan bergeser, C-nya muter ke sini. Nih, C-nya awalnya di sini, di atas sini, kemudian bergeser ke bawah, ke sini. Sama. Mereka bertiga juga sama. Ini, yang ini tuh sama. Dianggap satu aja. Pandangannya dianggap satu aja, karena sama. Sekarang yang ini. Ya,
Sekarang tinggal 2 nih. Kita lihat dulu, sama nggak? Kalau searah jarum jam, apakah sama? Kita putar dulu ya. Dari A deh patokannya si A. Berarti A ke C. C ke B. B. Nah, sekarang kita menemukan ternyata bahwa di sebelah A ini C. Baru Sama, Bu. B. B. Ini searah jarum jam ya. Nah, A, C, B. Ternyata ini ada ketemu satu formula baru, artinya tidak sama dengan urutan yang sebelumnya yang bertiga tadi. Kalau di sebelah tadi A, di sebelah B, di sebelahnya C. Kalau ini di sebelah A ada C. Kita pakai patokan arah jarum jam biar nyaman ya. A, C, B. Kemudian yang ini lagi. Kita cek ya. Kita cek dari A. Berarti ini kita searah jarum jam berarti A. CB. CB. Oh, berarti yang ini itu. Ini Ibu kasih silang ya. Ini tuh sama dengan yang ini. Nah, jadi ternyata hanya ada 2 formula. Jadi hanya ada 2. Jadi kalau N-nya 3 orang. 3 orang itu berarti hanya ada 2 susunan. Ya. Jadi pandangan mata kita itu dijadikan satu aja patokannya itu dengan arah jarum jam. Ya. Ternyata setelah kita coba semuanya dengan searah jarum jam, kita cuma menemukan 2 susunan yang beda. Yang pertama ABC dengan AC, CB. Itu karena dia duduknya melingkar, nggak lurus. Kalau lurus enak tadi, lurus tuh banyak susunannya. Ternyata dia ada 2. Oleh karena itu, rumus siklis itu cuma dikurang 1. Karena N-nya 3, berarti 3 kurang 1. Ya. 3 kurang 1. Faktorial. Berarti 2 faktorial, yaitu 2 kali 1. Yaitu ada 2. Ternyata kalau N-nya ada 3 aja, 3 orang. Nanti kalau ada soal 10 orang duduk di sini bersama, berarti jawabannya adalah 10 kurang 1. 9 faktorial. Cara duduk melingkar. Jadi gitu ya. Kalau duduk melingkar, itu nggak bisa disamakan dengan duduk yang lurus. Atau baris berjajar ya. Oke, Ibu cukupkan sampai siklis ya. Karena waktunya kita sudah mau hampir habis. Dan ini akan mati Zoom-nya ya. Terima kasih yang sudah join. Kita lanjut.